Halo, selamat datang di channel Cisrol. Kali ini aku mau cerita tentang salah satu legenda yang ada di kota Salatiga. Ini tentang pohon pengantin. Jadi gini ya, pernah gak sih kamu lihat pohon yang berdiri sendirian di tengah sawah, tapi rasanya kayak ada auranya gitu, kayak kalau sore-sore pas cahaya matahari miring itu bayangannya panjang banget, dan kamu ngerasa pohon itu kayak ngeliatin balik gitu loh. Nah, di Salatiga tuh ada satu pohon yang punya cerita kayak gitu, namanya pohon pengantin. Tapi tenang, ini bukan pohon yang bisa dikawinin gitu ya. Namanya pengantin, tapi bukan berarti dia siap untuk dibawa ke pelaminan. Tapi karena katanya dulu dia itu jelmaan sepasang kekasih yang cintanya nggak direstui. Klasik banget ya, cinta nggak direstui, endingnya jadi legenda. Tempatnya di Desa Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Kalau kamu kesana, kamu bakal nemuin pohon besar banget di tengah hamparan sawah yang hijau. Latarnya tuh Gunung Merbabu, guys. Dan kalau sore tuh langitnya orange, terus pohonnya berdiri sendirian kayak jomblo elegan gitu, yang masih kuat meski diterpa angin. Orang-orang datang ke situ kadang ya cuma buat foto, buat pre-wedding, bahkan ada juga yang cuma mau duduk di bawahnya sambil nunggu senja. Tapi nggak semua tahu, di balik keindahan pohon itu ada kisah cinta yang konon tragis, tapi juga sakral. Sekarang bayangin aja, suasananya zaman dulu, belum ada kamera, belum ada Instagram, belum ada ojol, cuma ada alam, suara jangkrik, dan dua insan yang saling jatuh cinta. Tapi sayangnya gak bisa bersatu. Menurut cerita warga setempat, dulu ada sepasang kekasih yang hidup di desa itu. Cowoknya anak petani biasa, tapi rajin, sopan, dan ya ganteng lah versi lokal Salatiga. Ceweknya anak juragan kaya yang punya sawah luas. Pokoknya kalau orang lewat depan rumahnya aja bisa langsung keringetan, guys, karena malu lihat rumahnya yang begitu mewah. Nah, mereka berdua saling suka. Tiap sore itu si cowok sering bantuin bapaknya si cewek ini ngarit. Tahu ngarit nggak, guys? Ngambil rumput itu loh, motong rumput. Kadang juga buat metik padi. Alasannya sih klasik, biar bisa ngelihat sang pujaan hati gitu loh. Dan ceweknya ini ya selalu nyiapin air minum, kadang ngasih senyum-senyum dikit lah. Ya pasti di hati cowoknya itu udah kayak dikasih password ke surga kalau lihat senyum si cewek ini. Tapi ya gitu, orang tua si cewek ini nggak setuju. Katanya cinta itu penting, tapi status juga penting, nak. Padahal kalau dipikir, cinta tuh nggak kenal status ya kan? Tapi ya, orang zaman dulu kadang lebih dengerin gengsi daripada perasaan. Sampai pada suatu malam, mereka berdua itu ketemu. Ya pastinya diam-diam di tengah sawah, di tempat yang sekarang itu berdiri pohon itu. Mereka ngobrol lama banget.
katanya mau kabur aja, pergi ke tempat jauh. Tapi sebelum sempat pergi, warga dan orang tua si cewek ini nemuin mereka, guys. Ya, terjadi keributan besar dan konon mereka berdua menghilang. Ya, menghilang begitu saja. Cuma tinggal jejak kaki di lumpur sawah dan 2 tunas kecil yang tumbuh di tempat mereka terakhir berdiri. Beberapa hari kemudian, tunas itu tumbuh makin tinggi. Batangnya saling melilit, seolah kayak 2 jiwa yang gak mau dipisahin gitu loh. Dan warga akhirnya sadar kalau mungkin mereka berdua gak pergi kemana-mana. Mereka cuma berubah wujud jadi sepasang pohon yang saling berdampingan. Lalu orang kampung menyebutnya pohon pengantin. Awalnya ada 2 loh, tapi sekarang tinggal 1 aja yang masih tegak. Yang satu katanya tumbang waktu badai besar beberapa tahun lalu. Dan entah kenapa pas satunya tumbang itu banyak warga bilang malam itu anginnya aneh banget. Kayak ada suara nangis dari tengah sawah. Kalau kalian dengerin cerita ini pas malam-malam pasti merinding ya kan? Tapi tenang. Katanya pohon yang masih berdiri itu bukan jahat. Justru dia kayak penjaga gitu. Ada warga yang bilang kalau kamu datang dengan niat yang baik, misalnya berdoa atau sekedar menikmati alam, ya di situ akan muncul rasa adem, tenang. Tapi kalau kamu datang dengan niat jelek, entah kenapa suasananya juga bakal berat banget. Bahkan ada yang bilang kamera mereka tiba-tiba bisa error pas mau ngambil foto atau apalah gitu. Ya bisa aja sih cuma faktor teknis ya. Tapi kan ngapain juga foto tengah malam di tengah sawah sendirian cuma ditemenin jangkrik ya kan? Pasti ada niat apa gitulah. Nah, seiring waktu legenda ini makin terkenal. Orang-orang dari luar kota pun datang. Awalnya cuma melihat pemandangan, tapi akhirnya jadi penasaran sama ceritanya. Apalagi buat pasangan muda-mudi. Katanya kalau datang ke sana bareng pasangan, hubungan mereka bakal langgeng. Ya, siapa yang gak mau coba? Banyak tuh yang datang sambil bilang, semoga kita kayak pohon pengantin ini ya sayang. Cie. Tetap berdampingan sampai tua. Tapi ada juga yang balik-balik malah putus loh. Jadi ya nasib-nasiban lah ya. Lucunya ada juga yang versi cerita lain. Katanya 2 pohon itu bukan jelmaan manusia, tapi jelmaan roh penjaga desa. Mereka berwujud sepasang pengantin karena dianggap simbol keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, antara bumi dan langit. Ya, kalau benar versi ini berarti pohon itu bukan cuma romantis, tapi juga sakral banget. Makanya warga sekitar suka ngadain kayak selamatan kecil gitu loh tiap tahunnya di situ. Ya, mungkin sekedar doa biar sawah subur dan juga desa jadi aman. Dan uniknya, meski nggak ada perayaan besar, tapi suasana di sekitar situ tuh selalu tenang dan damai. Nah, itu baru pembukaannya aja ya guys. Nanti di bagian selanjutnya aku bakal ceritain gimana mitos-mitos lain yang mulai muncul. Nah,
Makanya kalian ikutin terus channelku, like, komen, dan yang penting subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian bisa dengerin cerita selanjutnya gitu ya. Jadi buat kalian jangan lupa ya. Terus kalau kalian lagi jalan-jalan ke Salatiga dan melihat satu pohon besar berdiri sendirian di tengah sawah, jangan cuma mikir, wah bagus nih buat feed Instagram. Tapi ingat juga, mungkin aja kamu lagi disenyumin dua jiwa yang dulu pernah saling mencintai dan sekarang menjaga tempat itu. Oke guys, sampai di sini cerita tentang pohon pengantin. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye.